Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Yusuf, dan yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf, serta yang kami hormati Ketua Majelis Tarbiyah wa Ta'lim lil Banat Neng Sa'idah Fid Darain LC, dan yang terhormat Mudir Ma'had Ali Yusuf Masyar, Bapak Haji Sukron Makmun LC MA, serta jajaran Civitas Akademika Ma'had Ali Yusuf Masyar. Dan yang tak lupa kami hormati guru pembimbing mata kuliah Nasikh Mansukh Bapak Andi Winata yang kami hormati, serta rekan-rekan sekalian yang kami sayangi dan kami cintai. Perkenalkan, sebelumnya saya Aisyah Nur Fadilah, mahasantri semester 3. Biasanya saya dipanggil Ais, panggilannya namanya Ais. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang, berhubung saya itu di sini menjelaskan tentang Nasikh Mansukh ya. Saya menjelaskan Nasikh Mansukh terlebih dahulu. Kalian semua tahu apa itu Nasikh Mansukh? Nasikh Mansukh adalah suatu cabang ilmu tafsir yang membahas ayat-ayat Al-Quran yang dinasakh. Dan ilmu nasikh wal mansukh ini tuh sangat penting sekali bagi para mufassir, ahli fikih, dan ulama. Karena apa? Karena agar para beliau-beliau ini tidak menghindari kesalahpahaman dalam penerapan syariat agama Islam. Jadi sangat penting sekali kita maupun teman-teman sekalian yang belajar ilmu agama ya, apalagi lebih-lebih orang yang belajar di tafsir harus bisa paham apa itu nasikh wal mansukh, bagaimana cara mengaplikasikannya gitu. Dan dijelaskan dalam dalil firman Allah ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 101. Al-Baqarah 106. Maaf. 106. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi penjelasan nasikh mansukh bahwa firman Allah itu telah menjelaskan tentang nasikh mansukh itu benar adanya. Sudah dijelaskan dalam firman Allah. Berarti kalau sudah dijelaskan sama Allah di Al-Quran, berarti urgent banget gitu loh, bahwasannya nasikh mansukh ini sangat penting. Bukan hanya di surat ini saja, nasikh mansukh juga dijelaskan di surat An-Nahl ayat 101 tadi, yang berbunyi,
wa idza baddalna makana ayah. Gitu. Manansakh wa idza baddalna, apabila mengganti. Mengganti ini namanya nasikh. Nah, itu. Manansakh dari nasakho yansakhu. Seperti itu. Sebelum kita mempelajari tentang nasikh mansukh ya, saya perkenalkan terlebih dahulu apa sih kitab yang saya pelajari dan siapa beliau, siapa pengarangnya, gitu. Sebelumnya pengarang kitab Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Karim, Ta'lif Al-Qadhi Abi Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Arabi Al-Maghfiri Al-Maliki. Beliau biasanya disebut dengan Imam Ibnul Arabi, terkenal dengan Imam Ibnul Arabi, nama masyhurnya. Beliau lahir di Andalusia, lahir pada tahun 468 Hijriah, lalu wafat pada tahun 543 Hijriah di Maroko. Beliau keilmuannya belajar di Andalusia, kemudian menjelajah ke daerah timur, yakni Mekah, Mesir, Baghdad, Syam, dan lain-lain. Memang negara timur itu seperti itu ya. Salah satunya ya Mekah, Baghdad, Mesir, dan Syam. Lalu di Baghdad beliau itu berguru kepada Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ulama besar kan ya. Dan Imam Ibnul Arabi ini terkenal sebagai orang yang kuat hafalnya, pokok pinterlah dia, pinternya Masya Allah. Terus jadi tidak perlu diragukan lagi kalau kita mempelajari karangannya beliau gitu. Terus beliau Imam Ibnul Arabi itu termasuk ulama besar di kalangan mazhab Maliki. Beliau juga terkenal ahli tafsir, ahli usul, dan ahli hadis. Salah satu karangan beliau itu ada kitab yang saya pelajari ini, yakni kitab Nasikh wal Mansukh. Lalu ada kitab Ahkamul Quran dan kitab Al-Awasim minal Qawasim ila akhirih. Nanti di searching sendiri ya biografinya beliau yang Masya Allah sekali. Beliau itu terkenal zuhud, berani, tegas, dan menegakkan kebenaran. Patut semua sifat-sifatnya beliau patut banget kita contoh. Semoga kita semua bisa meniru tindak lampah perjalanan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mempelajari Nasikh wal Mansukh ini, kita tawassul terlebih dahulu kepada pengarang kitab ini. Bismillah. Oke. Dan saya akan menjelaskan tentang Nasikh Mansukh tentang haid. Sebelumnya dibuka dulu ya, halaman 52. Halaman 52. Sudah semua? Al-ayatul khamisah. Al-ayatul khamisah wal 'ishruna. Halaman 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Jadi saya bacakan nasihat terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-ayatul khamisah wal 'ishruna qawluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid. Qala ba'dhuhum hadhihi al-ayatu nasikhatun li syari'ati man qablana li'anna syari'atal yahudi kanat 'ala mujanabatil haidhi fil baiti fadlan 'an ghairihi wa nasakhallahu ta'ala dhalika bi ibahati kulli syai'in hatta nikah. وهذا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو صحيح عندنا وهو صريح مذهبنا وقد ثبت من رواية الأئمة عن أنس بن مالك قال كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهم لم يآكلها ولم يشاربها ولم يجامعوها في البيوت فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فأمرهم عليه السلام أن يآكلوهن وأن يشاربوهن وأن يكونوا في البيوت معهن وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. فقالت اليهود ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعبد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا نخالف اليهود فنطأ النساء في المحيض فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يجد عليهما فكان فعل اليهود. Jadi ayat ini itu menjelaskan tentang haid ya. Bahwasanya ayat yang ke-25 ini firman Allah yang berbunyi tadi wa yas'alunaka 'anil mahid. Pada zaman dahulu, pada zaman Yahudi, itu orang Yahudi itu menganggap wanita haid itu sangatlah kotor, najis, sampai-sampai mereka itu tidak mau berdekatan dengan mereka. Dan memang hukumnya di zaman Yahudi itu seperti itu. Jadi pada zaman dulu itu ya, orang Yahudi itu ketika ada wanita haid itu tidak mau makan bersama, minum bersama, bahkan tidur bersama itu tidak mau. Yang parah ini ya, yang parah itu orang Yahudi itu ketika memegang seorang wanita yang haid itu najis. Bayangkan sekotor apakah wanita haid itu gitu. Jadi ketika Rasulullah tahu bahwasanya orang Yahudi itu seperti itu, maka Nabi itu bersabda
bahwasannya isna'u kulla syai'in illa nikah. Otomatis perbuatannya orang Yahudi pada zaman dulu itu dimansuh, diganti dengan isna'u kulla syai'in illa nikah ini. Jadi datanglah hukum baru, yakni berbuatlah sesuatu kecuali nikah. Nah, nikah di sini yang dimaksud adalah, maaf ya, jima, seperti itu. Lalu di sini akhirnya banyak apa ya, kayak huru hara gitu, huru hara tentang yang Nabi dawuh seperti itu. Akhirnya orang Yahudi itu berkata, Muhammad tidaklah ingin meninggalkan sedikit pun dari urusan kami, kecuali menyelisih kami di dalamnya, gitu. Terus tadi kemudian datanglah sahabat yang bernama Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bashar kepada Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menyelisih Yahudi dengan cara kita menggauli istri dalam haid? Lah, para sahabat ini kan Nabi kan dawuh ya, dawuh bahwasanya isna'u kulla syai'in illa nikah, berbuatlah sesuatu kecuali nikah, yakni jima. Wes, sing Yahudi peraturannya sangat ketat sekali, bahwasannya tidak boleh jajar-jajar sampai wong haid lah, kasarannya kayak ngono, najis, bahasanya kayak ngono ya. Habis itu tambah sahabat yang bernama Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bashar ini tambah rekom nang Kanjeng Nabi. Nabi, gimana kalau kita itu tetap diperbolehkan menggauli istri? Akhirnya Nabi itu berubah wajah langsung. Wajahnya itu kemerah-merahan kayak marah gitu. Akhirnya menandakan kan kalau wajahnya Nabi seperti itu berarti tidak setuju. Akhirnya ya udah, ya nggak jadi seperti itu. Jadi dalam konteks penjelasan ini, orang Yahudi, penjelasan ayat ini, orang Yahudi itu dalam syariat wanita haid itu diperlakukan sangat ketat, yakni najis banget gitu. Padahal ya nggak seperti itu, hukumnya itu nggak seperti itu. Buktinya ya kita kalau haid itu ya cuman nggak boleh sholat gitu aja. Ya memang nggak boleh jima, tapi tetap pada syariat zaman sekarang ya, itu tetap dibolehkan makan sama suami, bergandengan sama suami, itu tetap diperbolehkan. Dan dijelaskan dalam kitab fikih, di kitab Tahrir insyaallah, di kitab Tahrir Tuhfatul Tulab di bab haid, itu masih diperbolehkan untuk tetap diperbolehkan untuk romantis, bahasanya saiki diperbolehkan untuk romantis pada istrinya asalkan tidak sampai pusar ke lutut gitu, pusar sampai lutut gitu, bahasanya seperti itu. Pokok nggak boleh memegang antara pusar sampai lutut. Udah seperti itu kalau dijelaskan dalam fikih. Namanya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Penjelasannya itu sangatlah fleksibel. Islam itu indah, Islam itu mudah. Kenapa ada mudah kok tambah dipersulitkan gitu? Jadi dibuat enjoy aja, jangan dipikir teman-teman. Ya.
Jadi perempuan itu berat, aja tambah di kayak gini kan gitu. Lalu konteks yang kedua yakni hukum Islam, ya tadi yang saya jelaskan. Islam itu datang menghapus kata ketatnya aturannya orang Yahudi yang bahwasanya perempuan itu kalau haid najis, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh, jauhi mereka. Dulu hukum Islam itu seperti itu. Lalu datanglah aturannya Rasulullah bahwasanya diperbolehkan untuk digunakan untuk akhirnya Rasulullah dawuh isna'u kulla syai'in ila nikah itu, yakni tidak sangat memperketat orang Yahudi yang pada zaman dahulu, yakni dipermudah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara seorang perempuan tetap boleh makan, minum, dan tidur seranjang, itu tetap boleh. Dan pada zaman sekarang memang seperti itu kan. Lalu asal usul hukum ayat ini tuh nasikh, yakni penghapus syariat terdahulu yang orang Yahudi itu sangat ketat hukum-hukumnya bagi orang haid gitu. Akhirnya Allah memberi kelonggaran kepada para wanita dan menghapus hukum-hukum orang Yahudi itu. Seperti itu. Reaksi orang Yahudi ketika Nabi Muhammad bersabda seperti itu, gimana reaksinya beliau? Kan tadi beliau berkata, kok beliau, orang Yahudi kok di beliau no. Jadi orang Yahudi itu berkata, Nabi Muhammad itu selalu menyelisih kami, orang Yahudi. Akhirnya, ya udah, ini aku kok mesti Nabi Muhammad aku kok mesti menyelisihi aku no. Ya memang hukumnya itu seperti itu, memang yang bagus itu seperti itu. Islam itu datang sebagai penyempurna, rahmatan lil alamin, bukan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi. Tetap mengikuti kebiasaan orang Yahudi, soro sampai saiki wong wedok ya soro. Dulu wong Yahudi pada zaman jahiliyah perempuan itu dijadikan budak. Andaikan kalau sampai sekarang perempuan dijadikan budak, ya Allah naudzubillah min dzalik. Jadi kita itu udah sangat bersyukur, terutama pada para wanita pada zaman sekarang. Hukum-hukum sekarang itu udah sangat mudah, udah sangat dienakkan, udah nggak ada perbudakan, udah tidak ada hukum yang ketat bagi orang yang haid. Jadi kita itu patut bersyukur dengan perjuangan-perjuangan para ulama terdahulu, para orang-orang terdahulu. Lalu sikap Nabi pas sahabat mau yang tanya yakni siapa namanya? Namanya adalah Usaid bin Khudair wa Ubaid bin Bashar. Kan dua sahabat itu ngerekom nonang Kanjeng Nabi. Wahai Nabi, bagaimana kalau kita itu tetap bisa berhubungan dengan istrinya? Akhirnya Nabi ku apa? Menunjukkan wajah marahnya. Lah, menunjukkan wajah marahnya Nabi itu menunjukkan larangan jima saat haid itu tetap berlaku. Jadi larangan berjima saat haid itu tetap berlaku. Lalu berduaan dengan istri itu tetap diperbolehkan, makan, minum, seranjang itu tetap diperbolehkan asalkan tidak berhubungan seperti itu.
Lalu al-ayatus sadisah wal ishruna qawluhu ta'ala lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم, yang artinya bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan mendekati istri-istri mereka, maka diberi tangguh 4 bulan. Maka jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lah, ayat ke-26 ini itu menjelaskan tentang sumpah ilah dan berapa waktu menunggu seseorang istri yang sudah disumpah ilah. Saya bacakan Arabnya terdahulu ya. Al-ayatus sadisah wal ishruna qawluhu ta'ala lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ini ayat Al-Baqarah ayat 226. Qala ba'duhum an Ibnu Abbas kana ila'ul jahiliyah sanatan aw sanataini aw aktsara fa waqatallahu min dzalik arba'ata ashhur. Wa laysa hadza min kitabina fi wirdi wala sadri li'anna fi'lil jahiliyah laysa bihukmin fayarfa'uhu akharu wa innama huwa kulluhu batilun fanasakhallahu al-batil bil haqqi wa nasruddin ala lisani rasulih bisidqi. Jadi di ayat ke-26 ini ayat yang berbunyi lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ini bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan mendekati istri-istrinya. Ini menjelaskan tentang masa menunggunya seorang perempuan, yakni seperti bahasanya sekarang, yakni masa iddah ya. Sebagian ulama di sini perbuatan masyhur ini kebiasaan orang Yahudi pada zaman dahulu. Mereka itu pada zaman dahulu pada sumpah ilah, mereka itu ketika yakni sumpah ilah kan tidak menggauli istrinya ya, masa tunggunya mereka itu sangat lama ya. Saking lamanya itu akhirnya kayak nggak ngotak gitu loh. Berapa lamanya? Kalau di sini dijelaskan sanatan au sanataini au aktaro, yakni selama setahun. Bayangin masa iddah setahun itu gimana? Selama setahun, bahkan 2 tahun. Lalu bahkan pokok waktunya itu lama banget ya, setahun au sanatain. Akhirnya pada zaman Yahudi, pada zaman jahiliyah terlebih dahulu, dengan masa iddah, masa tunggunya sumpah ilah yang begitu lama, akhirnya turunlah ayat lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Yakni Allah memerintahkan bagi seorang wanita itu bahwasannya masa tunggu yakni 4 bulan lebih 10 hari. 4 bulan lebih 10 hari. Hal ini tidak berasal dari kitab kita baik dalam awal maupun akhirnya, karena perbuatan jahiliyah bukanlah suatu hukum yang kemudian bisa dihapus oleh hukum lain. Ya, sesungguhnya ini semuanya itu batil. Lalu Allah menghapus kebatilan itu dengan kebenaran, memenangkan agama melalui lisannya Rasul
dengan penuh kejujuran, yakni perbuatan-perbuatan jahiliyah tadi sing head mang iku pokok iki ya hukum-hukum wong Yahudi ku sangat-sangatlah mempersulit, padahal Islam itu mudah, Islam itu indah. Ya tadi motonya, kalau ada yang mudah kenapa kok di angelno. Lah akhirnya pada zaman sekarang itu masa tunggunya sumpah ilah itu adalah 4 bulan 10 hari. Itu disyariatkan dalam Islam. Udah ada firmannya di Al-Quran, lilladzina yu'luna yakni sumpah ilah, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, yakni masa tunggunya 4 bulan 10 hari. Oke. Jadi kesimpulan pada ayat ke-26 ini yang berbunyi lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, ini orang Yahudi itu mengharamkan banyak hal. Saat wanita haid, saat ketika menunggu sumpah ilah, seperti itu. Ketatlah peraturannya orang Yahudi itu. Akhirnya Islam itu datang membawa kebenaran, memberi kemudahan kepada Islam. Allah menurunkan firman-firmannya. Lalu di sini ayat ini tuh menjelaskan tentang sumpah ilah. Sumpah ilah itu apa sih, teman-teman? Sumpah ilah itu adalah sumpah tidak akan menggauli istrinya. Jadi kalau ada suami bilang ya, aku gak bakal menggauli kamu, wes wong lanang lek wis ngomong koyo ngono, iku gak oleh nemok istrine, gak boleh menggauli istrinya selama 4 bulan 10 hari. Itu udah hukumnya sekarang. Wes jedak, gak oleh. Itu. Dulu masa jahiliyah terlebih dahulu, masa Yahudi itu sering bersumpah. Jadi wong biyen iku wong Yahudi iku gampang banget ngomong nang wong wedok. Aku gak bakal nemok kamu, aku gak bakal. Wong lanang lek wis ngomong koyo ngono iku iki gak oleh nemok bojone. Makanya bagi seorang laki-laki yang melihat video ini ya, jadi sangat berhati-hati ketika sudah menikah untuk lebih dijaga mulutnya. Jok gampang-gampang ngomong aneh-aneh. Makanya ngomong sing baik-baiklah ketika sudah menjalani pernikahan. Dijaga banget mulutnya. Gitu. Jok gampang-gampang ngomong cerai. Jok gampang-gampang ngomong talak. Konsekuensinya lama soalnya. Gitu. Lek guyon, masih lek guyon ya teman-teman rek. Lalu dulu pada masa jahiliyah, jadi kembali ke topik ya. Dulu pada masa jahiliyah itu orang Yahudi ketika sudah mengatakan tidak akan menggauli istrinya, tahu nggak masa tunggunya itu berapa? Masa tunggunya itu setahun, bahkan kadang ada yang 2 tahun. Semoro banget ya. Jadi wong wedok zaman Yahudi biyen niku. Akhirnya pada kesimpulan ini Allah menurunkan ayat yang menjelaskan tentang masa tunggu seorang perempuan yang disumpah ilah, yakni masa tunggunya itu arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan, masa tunggunya ini 4 bulan lebih 10 hari. Ketika sudah selesai, maka ada pilihan, ingin rujuk
atau tetap dilanjutkan cerainya. Itu kalau di dalam fikih ya dijelaskan bahwasanya ketika sudah sampai, kalau sumpah ilak kan ini masih talak 1 ya. Kalau sudah talak 3 itu nanti ribet, tambah ribet lagi. Kalau sudah talak 3 itu seorang laki-laki wes, talak 3 itu bisa jadi seperti bilang seperti ini. Laki-laki bilang gini, kamu anti tolikun, anti tolikun, anti tolikun, itu sudah talak 3 ya. Dan kalau udah talak 3 itu, jika suami ingin rujuk lagi kepada istrinya, misal mari 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 mutusno, mari nyeraino istri nih, lek pingin balik iku lapo, ditunggu masa idahnya sampai 4 bulan 10 hari. Lalu ketika sudah selesai, istrinya itu harus nikah terlebih dahulu. Nikahnya bukan sama suaminya yang terdahulu, tapi nikah sama laki-laki yang lain. Ketika sudah menikah dengan laki-laki yang lain, itu minta ridhonya kepada suami yang terbaru untuk menceraikan dan agar bisa menikah dengan suami yang terdahulu itu. Ribet iya lek bojone ridho sing bojo terbaru. Lek kadang seneng ya apa? Ngono. Makanya aja gampang-gampang ngomong. Oh, tolak. Ikilah pentingnya mulut, dijaga mulutnya seorang suami. Dan seorang perempuan juga gitu, ojo gampang nggarai wong lanang moreng-moreng. Ngono. Jadi saling menjaga lah. Sempurna ya. Hal ini menunjukkan Allah menutup pintu kedoliman terhadap perempuan. Jadi pada zaman dahulu itu perempuan itu sorone Masya Allah, akhirnya Masya Allah itu menutup pintu kedoliman itu. Gitu. Prinsip yang ditekankan pada ayat alladzina yu'minuna min nisa'ihim ini, tidak semua adat atau budaya syariat terdahulu itu otomatis berlaku bagi umat Islam. Lalu jika adat itu batil, maka Islam menghapusnya dengan hukum yang benar. Yang tadi batil, orang yang haid tidak boleh gini. Akhirnya Islam itu datang sebagai penyempurna, memudahkan bagi wanita itu tetap boleh bergandengan dengan suaminya, tetap diperbolehkan. Dan wanita haid itu nggak najis ya. Ya cuman lagi ya nggak najis aja gitu. Jadi hukum-hukum orang Yahudi itu salah, batil. Lalu jika ada syariat terdahulu yang memang ditetapkan juga untuk kita, maka ditegaskan lagi dengan wahyu. Jika syariat terdahulu itu memang ada, terus dihapus dengan syariat yang terbaru, maka itu akan ditegaskan dengan turunnya wahyu, yakni turunnya ayat yang tadi saya jelaskan tadi, yakni ayat was'alunaka 'anil mahid itu. Nah, seperti itu. Lalu saya mengambil tafsiran di kitab Tafsir Al-Munir karangan Imam Wahbah Zuhaili. Di sini asbab nuzulnya ayat ini itu Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa di kalangan kaum Yahudi dulu itu ada kebiasaan, kalau ada seorang wanita yang haid, mereka itu tidak mau menemaninya makan, minum, dan menggaulinya di dalam rumah. Bahkan mereka tuh
sampai nggak mau serumah gitu kalau ada wanita yang haid. Lalu para sahabat lantas menanyai kepada Rasulullah tentang kebiasaan ini. Nah, akhirnya turunlah ayat ini, ayat wa yas'alu naka anil mahid. Jadi para sahabat tanya seperti itu. Terus Nabi itu tadi sudah saya jelaskan, ketika adanya perbuatan orang Yahudi zaman jahiliyah bicara seperti itu, Nabi itu memerintahkan, bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Seperti itu. Berbuatlah sesuatu kecuali nikah. Yani berarti apa? Allah itu memberi kemudahan kepada hamba-hambanya, bukan malah memperketat. Seperti itu. Jadi asbabun nuzul ayat ini itu orang Yahudi itu. Terus ini adalah tafsirannya. Ini adalah pertanyaan ketiga yang didahului dengan kata sambung wa. Karena ia bersambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai tentang hukum haid karena kaum Yahudi pada saat itu berkata bahwa setiap orang yang menyentuh wanita yang sedang haid itu berarti najis. Bayangno, orang Yahudi pada zaman biyen iku menganggap wanita iku wis jijik lah, najis, demok tok najis. Sampai apa? Sampai gak gelem serumah bareng. Jadi paling gak seneng wong Yahudi zaman biyen iku lek nonton wong wedok haid. Bayangno. Padahal saya sebagai wanita ya kayak happy-happy aja sih kalau haid, istirahat sejenak gitu. Lalu mereka memperlakukan wanita yang haid itu dengan sangat ketat. Yang tadi sudah saya jelaskan, mereka memisahkannya pada saat makan, minum, tidur, bahkan pisah rumah. Sebagaimana telah kami jelaskan, sementara kaum Nasrani meremehkan urusan haid. Mereka tidak membedakan orang haid maupun tidak. Nah, Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Sing wong Yahudi ku ketat banget. Wong Nasrani ki longgar, gak gelem bedakno endi sing haid, endi sing gak. Akhirnya Islam itu menjadi penengah, menjadi penyempurna, memberi kemudahan kepada umat Islam. Seperti itu. Intinya orang Yahudi dan Nasrani itu sangat berkebalikan sekali gitu. Itulah penjelasan dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, terlebih kepada saya sendiri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan itu kurang mengenakan pada pendengar, pada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Audio Jungle.